Hari ini kami akan datang ke lomba ayam sap-sap atau balapan ayam terbang khas Madura. Nah, bekal kami ketika lomba nanti adalah cemilan dari jagung. Yaps, berondong jagung. Saat ini di kampungku sedang musim panen jagung. Selain melimpah, berondong jagung mudah dibuat dan rasanya nikmat. Masukkan jagung ke dalam wajan. Tunggu beberapa saat sampai jagung meletup dan mengembang. Setelah itu langsung angkat deh. Oh, nyaman gini kok. Oh. Mbak, natuk kila lo. Ba narigan kamari-mari ya. Iya. Dulan. Ya. Nah, supaya berondong ini makin nikmat, kita buat tambahan rasanya yuk. Cairan gula alias karamel bisa membuat berondong jagung tadi terasa manis. Panaskan gula pasir sampai mencair. Tapi hati-hati, jangan sampai gulanya gosong ya. Setelah menjadi karamel, langsung campurkan saja pada berondong jagung. Lalu aduk sampai rata. Asik, berondong siap kita bawa untuk bekal. Teman, ini dia ayam kesayanganku. Eits, hewan ini bukan sembarang ayam loh. Tapi ayam ini biasa dipakai untuk lomba ayam sap-sap. Mirip seperti atlet, ayam perlu dilatih juga diberi ramuan supaya kuat ketika bertanding nanti. Seperti yang aku racik ini, ramuan khas Madura yang diajarkan kakek nenekku. Ada asam jawa, kunyit, madu, dan telur. Tumbuk semua bahan sampai semuanya tercampur rata. Ayamnya doyan kan? Karena dia sudah terbiasa dengan ramuan ini teman. Semoga kamu menang ya. Nah, kalau yang ini tugasnya perempuan. Sahabatku Vira sering membantu orang tua seperti mencuci dan menyetrika pakaian. Setrika ini memakai bara dari arang kayu sebagai pemanasnya. Berbeda dengan setrika listrik yang suhu panasnya diatur lewat tombol pengatur. Suhu panas setrika arang disetel dengan cara menggosokkan ke daun pisang terlebih dahulu agar pakaian tidak gosong dan lebih licin. Iya. Anak terakhir kamar Niko. Oh iya. Salon le. Ko, nakina setelan na ba no yuk kabung ko na. Yaran talong pa ning gobo lang ano. Madam. Oh, yala. Mayo. Ayo lari! Sepertinya lombanya sudah hampir dimulai. Teman di rumah, sudah tahu apa itu balap ayam sap-sap? Iyap, tradisi ini dilakukan dengan cara menerbangkan ayam dari tengah laut menuju daratan. Oh iya teman, ayam yang dipakai hanya yang betina saja. Karena ayam betina bisa terbang lebih jauh daripada ayam jantan. Ayo kapi peserta gantian ongke ke perahu. Ayo gantian. Perlombaan akhirnya dimulai. Semua peserta harus naik ke atas perahu menuju titik start. Jarak titik awalnya sekitar 150 meter dari bibir pantai. Lomba ayam sap-sap biasa dilakukan menjelang hari kemerdekaan teman. Kawan-kawanku diberi kesempatan juga untuk melepas ayam. Kong dua, telok. Ayo, ayam, terbang yang jauh ya. Ayam yang sampai ke pantai terlebih dahulu yang menjadi pemenangnya. Wah, sepertinya jagoanku nih yang sampai garis akhir duluan. Hore! Kita menang!
selesai lomba, kita makan bekalnya yuk. Ditemani semilir angin pantai, makan berondong jagung jadi tambah nikmat, teman. Hehehe. Rasanya yang manis dan gurih, cocok banget jadi cemilan siang hari. Tuh, lahap semua kan? Ayo, habiskan. Masih banyak nih berondongnya. Kamu setinggi nak emak. Boleh coba sapi dia. Wah, gawat. Sepedanya sudah tidak ada. Kira-kira siapa ya pemiliknya? Lek, kira beda nasera. Jera pedana leasan jera, Lang. Oh, kalau Paman Hasan sih aku tahu. Nanti kita temui yuk. Tapi sebelum kita cari Paman, kita rayakan kemenangan kita dulu yuk. Hari ini kami akan memasak olahan spesial dengan bahan yang juga istimewa. Namanya burung merpati kukus jantung pisang. Teman di rumah penasaran nggak? Mau tahu cara memasaknya? Yuk ikuti kami. Bumbu yang kami pakai cukup banyak dan lengkap. Ada jantung pisang, ikan teri, dan bumbu dapur lainnya. Siapa yang suka jantung pisang? Hehehe. Kalau ini sih makanan kesukaanku. Bunga pisang yang masih muda punya tekstur yang khas ketika dimakan. Sedikit renyah dan rasanya manis. Kupas bunga sampai bagian yang paling muda, lalu potong tipis-tipis. Kalau ini merpati peliharaanku. Sengaja aku besarkan untuk acara spesial seperti ini. Sambil menunggu dagingnya bersih, Niko dan Ibu membersihkan bumbu lalu menghaluskannya. Sedangkan Kiki bagian yang menyiapkan api agar siap dipakai saat memasak nanti. Kami juga menggunakan pelepah pisang membungkus burung merpati. Karena mengandung banyak air, pelepah pisang juga dapat menggunakan daging merpati yang kenyal dan cukup keras. Oh iya, yang dipakai hanya pelepah bagian tengahnya saja ya, atau yang sedikit berwarna putih. Daging kemudian dioles dengan bumbu halus. Jangan sampai ada bagian yang terlewat ya, Bi. Wah, belum dimasak saja warnanya sudah menggugah selera. Jadi makin gak sabar nih menunggu matang. Masukkan sayuran yang sudah dipotong ke sebagian bumbu halus. Tambahkan juga kelapa parut supaya daging rasanya menjadi gurih. Lalu bungkus daging yang bercampur bumbu dengan pelepah pisangnya. Caranya gampang kok. Cukup lipat pelepah pisang menjadi 2, lalu isi dengan semua bahannya. Jadi deh. Oh iya, ikat yang kuat pelepah pisangnya ya, supaya tidak terbuka ketika dikukus. Terakhir, kukus merpati sampai matang. Sebagai wadah memasak, kami memakai periuk yang terbuat dari tanah liat. Periuk juga berfungsi untuk membantu daging empuk sampai ke bagian tulangnya. Berbeda dengan memasak menggunakan kuali logam yang harus memakai api kecil. Setelah dimasak hampir 1 jam, masakan kami sudah matang nih. Ini dia, merpati jantung pisang, makanan kesukaan kami. Saatnya menikmati. Ditambah nasi putih hangat, makan siang kami jadi lebih nikmat. Pelan-pelan Najwan makannya, jangan buru-buru ya. Makanannya masih banyak kok, semuanya pasti kebagian. Hehehe. Mak, laporan mak. Setrikan lagi tayo mo bingko. Marabing ko yung sariya kelu. Iya kasalan niko, resare kelulas, terikaan na. Ikan cana sarelu. Oh iya kawan, masih ada tugas menanti kita. Ayo kita cari setrika arangnya. Teman, sepertinya muka paman itu tidak asing bagi kami.
Ya, ya. Ayo, kita kejar kawan. Lari yang kencang. Setrika arang adalah barang berharga milik ibu. Setrika tersebut adalah benda warisan dari kakek. Maria. Baju macam tu lu. Dongkrak sepeda lu. Ayo, cepat kawan. Sebentar lagi kita sampai. Nah, benar kan paman di sini? Setrika lagu lah gambar. Wah. Tak tahu. Bawa beda nampian. Ya marah mak kau. Nah, ini dia setrika yang kami cari-cari paman. Para jari yang kondiki ya cong. Yang ala banyak. Tapi kau tolongin mau kaju. Ayo, kita bantu paman memotong kayu. Kayu ini akan paman manfaatkan sebagai bahan baku pembuatan arang. Arang terbaik adalah arang yang terbuat dari kayu keras seperti kayu pohon kopi atau kayu pohon asam ini. Sebelum ditebang, pohon harus diikat dengan tali untuk mengatur arah roboh pohon. Menebang pohon asam lumayan sulit teman. Butuh tenaga ekstra. Jadi menebangnya harus bergantian dengan paman. Menebang dengan kampak juga tidak mudah loh. Memotongnya harus dengan cara memutar agar semua bagian serat terpotong. Ayo kawan, bantu tarik yang kuat ya. Akhirnya pohon tumbang juga. Bersihkan semua daun dan ranting, lalu potong batang kayu menjadi beberapa bagian. Tempat pembuatan arang milik bibiku ini sudah ada sejak 25 tahun yang lalu. Dari aku belum lahir. Untuk menjaga kualitas arang, Bibi memilih bahan baku dari kayu daun membo dan kayu pohon asam saja. Oh iya, semua bagian kayu ini bisa dipakai loh. Mulai dari ukuran yang paling kecil sampai yang paling besar. Yuk kita bawa batang kayunya, lalu susun ke dalam tungku. Susun kayu dengan posisi berdiri ya, agar semuanya terbakar sempurna menjadi arang. Awalnya, Bibi hanya mempunyai satu tungku. Tapi sekarang, Bibi punya 7 buah tungku supaya bisa menghasilkan arang lebih banyak. Teman, satu buah tungku besar ini dapat menghasilkan 1,5 sampai 2 ton arang. Banyak banget kan? Setelah penuh, tungku kemudian ditutup dengan bata merah. Berbeda dengan tungku di dapur tradisional, tungku untuk membuat arang harus tertutup rapat. Namun, masih ada sedikit lubang tempat udara keluar masuk. Tapi lubangnya tidak terlalu kecil, karena bisa membuat api mati dan proses pembuatan arang jadi gagal. Lalu kalau lubang tungku terlalu besar, arang juga bisa habis menjadi abu. Proses pembakaran kayu memerlukan waktu 7-10 hari. Kalau asap sudah mulai hilang, tandanya tungku siap dibongkar. Teman, ini dia tungku yang siap dibongkar. Setelah dibakar selama 7 hari, api dipadamkan. Tungku lalu didiamkan selama semalaman hingga dingin. Tungku ini masih lumayan panas loh. Jadi mirip sauna kan? Keringatku sampai bercucuran. Ayo masuk. Ayolah, bisa lah.
Sir. Enggak, di nabon. Kenengkok. Hehehe. Dari buku yang aku baca, berkeringat seperti ini bisa mengurangi sisa air di dalam tubuh kita loh teman. Yuk, langsung kita bawa arangnya. Arang yang sudah jadi harus dipisahkan berdasarkan jenis kayu dan ukurannya. Arang produksi Bibi ini biasa dijual ke Surabaya dan Bali. Tapi nggak cuma di Indonesia, arang milik Bibi juga dipasarkan sampai ke India dan Arab Saudi. Keren kan? Hehehe. Untuk pasar dalam negeri, 1 kilogram arang harganya Rp4.000. Gimana teman? Tertarik menjadi pengusaha arang nggak? Hehehe. Mara rapele sejarah jura ya, boleh tak sejarah jura? Mara pele sejarah jura. Le, kula bentar ngole le. Oleh lang, reaksi bolang. Terima kasih paman. Kami jadi punya stok arang untuk menyetrika pakaian nanti. Hehehe. Sebelum setrika dan arang ini diantar ke Ibu Niko, kita bikin masakan dulu yuk. Kami punya resep istimewa loh. Yuk kita buat dulu. Kupas kulit pisang, lalu siapkan bambu sebagai tusukannya. Tugasku menyiapkan kelapa untuk dibakar. Hehe. Sudah bisa ketebak dong, kami akan memasak pisang dan kelapa bakar. Oh iya, bahan kelapa yang dipakai hanya kelapa muda saja ya. Iya, kuya. Bukirin ko anak-anak. Larang setrika ngajar ya. Iya, arala tulura. Hehehe. Syukurlah, perjuangan kita akhirnya membuahkan hasil. Hehehe. Supaya cepat matang, kelapa harus langsung dibakar. Sambil menunggu kelapa mendidih, kita siapkan pisangnya yuk. Tusuk pisang memanjang agar pisang tidak mudah putus. Kalau bentuknya sudah begini, namanya sate pisang nih teman. Hehehe. Setelah air kelapa mendidih, tambahkan 1 butir telur ayam kampung ke dalam tiap kelapa. Lalu masak lagi deh. Sambil menunggu telur matang, pisang dibakar sampai berubah warna. Supaya lebih cepat, semua harus bantu bakar ya. Tim si bolang kan harus kompak dan saling bekerja sama. Hehehe. Supaya rasa pisangnya lebih nikmat, kita buat larutan gula yuk. Gula merah cair ini akan disiram ke pisang bakar yang telah matang nanti. Teman, pisangnya sudah berubah warna. Artinya pisang sudah siap untuk dinikmati. Celup pisang ke dalam larutan gula, lalu hap. Enak banget. Pisang bakar rasanya pas banget untuk mengganjal perut yang kosong. Kalori dalam gula cair juga bisa sebagai penambah energi. Pas banget dimakan di siang hari seperti ini. Hehehe. Sekarang kita cicip kelapa muda bakarnya yuk. Sabar, sabar. Semua pasti dapat kok. Hehehe. Segar. Selain rasanya nikmat banget, menu pengisi perut kita kali ini juga menyehatkan ya teman. Hehehe. Teman di rumah pengen coba nyicipin nggak? Hehehe. Yuk kita lanjutkan misi tertunda kita. Niko. Setrikana mana temunjo? Wah, ibu pasti senang setrikanya ketemu. Ditambah dapat setrika baru juga.
Sekian dulu ya petualangan kita hari ini. Dadah!